Dan saya nggak tahu ya nanti video ini akan lebih dulu upload apa belakangan dari channel sebelah yaitu Neo TV. Tadi pagi itu dia udah telepon saya bahwa dia mereview CHC Pro-nya yang rusak dan apa namanya di servis, nggak tahu dengan teknik seperti apa karena videonya memang waktu saya bikin video ini belum muncul dan saya hanya dikasih clue. Nanti kalau misalkan video ini muncul lebih dulu ada clue itu kalian bisa tonton video dari Neo TV, mungkin di sana akan ada pembahasan lanjutan tentang CHC Pro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau bandingin 3 clipper sekaligus, yaitu dari 3 merek yang berbeda, sama-sama dari Cina. Ya, isunya sih yang tengah ini katanya dari Jerman, tapi kalau menurut saya sih kayaknya realnya ya sama aja dari Cina. Cuma emang kalau yang tipe Maestro dari Clipsig itu ada tulisannya Made in German. Kalau yang ini tidak ada tulisan sama sekali soal itu. Ini dari Kemei yaitu KM 2600, ini dari Clipsig yaitu Clipsig kaset 800, yang ini dari CHC Pro CZ907 gitu ya. Jadi 3 tipe clipper ini menurut saya itu tujuannya G-Plug itu adalah G-Plug wall yang magic clip cordless gitu. Dari segi bentuk, dari segi warna, dia targetnya untuk menjiplak itu. Dari mana saya tahu karena saya sudah menyiapkan, ya. Cuma secara keseluruhan ini warnanya lebih terang. Tipe-tipe yang lain mungkin bisa bantu diangkat. Ini lebih gelap, gitu ya. Dari segi warna dan dari segi bentuk yang lebih menyerupai sih ini 2 ini. Kalau ini beda. Itu atasnya ini seperti ini, kalau ini beda, ini sama. Dan tetapi ada satu yang tidak punya lampu indikator, yaitu CHC Pro. Jadi yang mirip banget adalah yang ini, CHC Pro bisa turun. Ini iya, ya yang mirip tinggal ini, gitu ya. Oke, itu aja. Ini saya singkirin dulu karena yang ini nggak masuk dalam pembahasan. Kenapa 3 tipe ini saya bahas? Karena kemarin itu ya seringkali adik saya buka diskusi ya di grup-grup pangkas rambut, grup barbershop, di mana akhirnya tipe-tipe yang saat ini lagi hits dan in banget itu tipe-tipe yang apa, dan ya ini dia barang yang lagi sekarang diminati. Jadi ulasannya teman-teman kan beragam. Kita kepingin tahu sendiri sih sebenarnya ulasan menurut kami itu nanti hasilnya seperti apa. Satu, saya udah siapin timbangan juga, barangkali kita bisa dapatkan bobot yang punya perbedaan signifikan. Kita cek aja langsung, saya on-kan dulu. Yang pertama Kemei KM 2600, dia bobotnya 268 gram. Oke. Kemudian yang ini bobotnya 264 gram. Kalau yang ini bobotnya 265 gram. Tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya terpaut beberapa gram. Itu kalau di tangan nggak akan ngerasa apa-apa. Intinya saya simpulkan soal berat ini sama gitu ya. Yang berikutnya itu saya sebenarnya kemarin itu lagi seneng banget karena baru aja dapat informasi soal aplikasi yang bisa deteksi RPM gitu ya. Namanya aplikasinya Kiri. Nanti mohon diingatkan saya kalau lupa di komentar, silahkan komentari, akan saya sertakan link downloadnya di Play Store ya. Oke, yang pertama kita coba dulu, terserah. CHC Pro. Ya, jadi ini tampilannya seperti ini.
saran saya sih ketika mau saran saya ketika mau saran saya ketika mau melakukan pengetesan itu di ruangan yang tidak terlalu bising, jadi hindari tempat-tempat yang ramai. Dan malam ini saya bikin video ini malam-malam di kamar yang saya jadiin studio kecil-kecilan, jadi yang cukup soft, karena kalau saya ngomong dia juga ikut berputar. Tapi ini lain, ini bukan ngukur kebisingan suara. Nanti ada lagi, ada 3 tes yang saya melakukan saat ini adalah tes bobot, tes RPM, dan tes soal noise-nya. Oke, saya akan diam dulu. Oke, tadi. Sedikit. Oke. 6.900. Oke, saya sempat ngintip sedikit. Ini RPM-nya di kisaran 6.900. Kalau biasanya kita bahas soal clipper atau trimmer, dia masuk kategori yang RPM-nya udah 7.000 gitu ya. Karena ya kita bulatkan ke atas sedikit. Luar biasa sih. Apakah 2 clipper lain ini bisa mengimbangi atau di atasnya atau di bawahnya, kita akan cek saat ini. Di kisaran 6056, jadi RPM-nya sekitar 6.000-an. Itu untuk yang Klipsik KZ 800. Jadi selisih 1000 RPM-nya. Ini 6.000, ini 7.000. Oke. Sekarang yang the one and only legend kita, Kemi 2600. Kita biarkan dulu. Ready, go. Oke, 2600 ada di 5400. Berarti kategorinya 5500 gitu ya. Teman-teman yang mungkin baru mantau video saya hari ini akan kebingungan kenapa sih kok disebutnya 5000, 5500, 6000, 6600, 7000. Ya karena memang ukuran RPM di clipper dan trimmer yang kita ketahui di video-video sebelumnya memang seperti itu. Jadi simpulannya yang ini RPM-nya ada di 7.000, yang ini ada di 6.000, yang ini ada di 5.500 gitu ya. Kita pakai data berdasarkan aplikasi kiri ini. Kalau teman-teman misalkan menyaksikan itu ya yang paling akurat mengukur RPM ya dinamonya dipasang, di putarannya seberapa cepat, harusnya mengukurnya soal gerak bukan soal suaranya. Tetapi ini nanti kita bisa cek satu lagi di namanya aplikasi Soundmeter. Nah, Soundmeter ini kita akan mengetahui berapa desibel kekuatan suaranya atau noise suaranya itu sampai berapa. Dan satuannya ini dan satuan yang tadi mengukur RPM dia tidak sama. Oke, kita mulai dari CHC Pro. Oke, dari data ini kita dapat dia average-nya 52, sekian gitu ya. Jadi 52, 53, 54, tapi kalau di average atau rata-rata
dia sekitaran 52, sekian. Dan oke lah, kita langsung aja jadi ini ketika saya tekan seperti ini tombol reset supaya dia kembalikan 0 dan tidak terganggu bisingan yang lain. Kita lanjut ke reset 800. Oke, dari yang Eclipse K800 kita dapat average sekitar 54 ke 55-an. Ya selisih sedikit ya sama CHC Pro. Perbedaannya secara suara tidak terlalu signifikan, walaupun saya senang suaranya ini sih. Oke, ini. Walaupun menurut saya dengan selisih yang tidak terlalu banyak, saya lebih cenderung suka suaranya ini. Oke, yang terakhir adalah 2600. Kita reset dulu. Ready and go. Oke. Nah, lagi-lagi misalkan kita punya alat tes yang kita anggap itu bisa dibuat patokan, cukup mengagetkan. Ini malah di kisaran average-nya 49 ke 50. Jadi kalau boleh diukur yang CHC Pro tadi sama Eclipse sama yang ini, yang paling rendah desibelnya yang 2600. Padahal kalau menurut isu yang beredar, suara 2600 ini yang seringkali dianggap dia lebih bising gitu. Tapi kemarin ketika saya buka open diskusi di salah satu grup komunitas pangkas, memang ada salah satu orang yang menyebutkan katanya keluaran terbaru gitu 600 sudah mulai melakukan perbaikan di kebisingannya atau noise atau berisik suara clippernya itu sendiri. Tapi sebenarnya ini masih jadi bahan pencarian kami ya. Apakah suara bising itu kita dapatkan di hari pertama waktu kita unboxing sudah mulai keras? Apakah itu setelah dipakai dalam waktu tertentu suaranya jadi lebih bising? Itu kami juga masih melakukan cari tahu lah semacam itu. Karena pada kesempatan kali ini dua ini yang benar-benar baru, yang ini sudah dipakai kurang lebih seminggu ya? Iya, 1 minggu. Ya kurang lebih 1 minggu, nggak lebih dari seminggu sih. Dan apakah itu juga nanti pengaruhnya di kekuatan baterainya? Mungkin ada yang full, ada yang enggak gitu ya. Itu juga kami belum bisa pastikan. Tapi yang jelas segala faktor kemungkinan itu ada. Intinya kalau saya membuat kesimpulan terakhir itu begini. Biar bagaimanapun produk-produk Cina ini direview dengan baik gitu ya, pasti punya kelemahan. Biasanya kelemahannya yang umum adalah produk Cina masih kurang dalam quality controlnya. Jadi ada beberapa produk yang kita bisa anggap itu berquality control bagus, ada 1-2 produk atau mungkin banyak produk dengan perbandingan kecil yang masih loss di quality controlnya, sehingga menyebabkan produk-produk tertentu dari merek yang sama, tipe yang sama, kadang-kadang kualitasnya nggak baik. Karena kan kita pernah diskusi dan ada yang nyeletuk seperti itu. Iya. Jadi ke tempo hari itu ada yang bilang punya saya oke, punya teman saya enggak, atau sebaliknya punya saya nggak oke, tapi punya teman-teman yang lain kok oke, gitu ya. Jadi ini ya kesimpulan. Tapi ya sepintas kami coba melakukan review kali ini dengan beberapa aplikasi pendukung dan satu alat pendukung juga, yaitu timbangan. Sebenarnya nggak signifikan sih, karena
tiga tipe ini karakternya sama. Mungkin kalau misalkan ditimbang dengan tipe yang metal itu baru kelihatan full metal, maksud saya itu baru kelihatan kalau beratnya beda dengan signifikan. So demikian, kalau nanti punya kesimpulan-kesimpulan tertentu tentang produk ini dari analisa suara dan RPM-nya, kalian tinggalkan komen di bawah. Yang jelas kalau mau tahu perbedaan dan kelebihan masing-masing, saya sudah pernah bahas sendiri. Ini kan dua tipe ini, blade-nya flat begitu ya, tapi ya nggak sama banget. Sedangkan yang ini tipe super taper. Jadi misalkan dianggap, wah ini punya kelebihan nih, tapi blade-nya biasa aja. Oh yang ini kurang oke nih, tapi blade-nya dia oke. Ya yang ini atau apalah itu. Dan itu nanti balik lagi sih soal kalian lebih serak yang mana. Dan biasanya kalau di hari-hari ini karena baru aja kita mengalami Lebaran dan sekarang masih pasca Lebaran, di hari-hari awal penjualan produk-produk tertentu itu masih yang susah masuk banget di Indonesia. So kalau misalkan ada 3 referensi hari ini saya bahas dengan selisih spek yang mungkin tidak terlalu jauh, ada salah satu tersedia dan kalian mau beli, ya nggak ada salahnya. Misalkan ada yang ready ini, ya sudah ini dulu, ada yang ini, nggak apa-apa ini dulu. Tapi 3 clipper yang sedang saya bahas di video saya kali ini sih menurut saya masing-masing itu dia punya kekuatan oke di merek bawaannya masing-masing. Jadi Kemei memang punya andalan cukup lama di 2600. Clipsik menurut saya walaupun yang masuk Indonesia tuh baru Maestro dan KZ800, ini versi yang lebih oke-nya menurut saya. Dan CAJ Pro ada yang CAJ CJ 907 sama satu yang putih tuh saya lupa tipenya apa, itu juga masih okean yang ini gitu. Dan ini referensi, seandainya disuruh milih salah satu dari 3 ini, kalau memang masing-masing stoknya ada sih agak sulit. Tapi kalau misalkan 2 lagi nggak ready, ya udah salah satu ya nggak apa-apa. Menurut saya seperti itu. Dan ini salah satu dari ini misalkan milih asal sekalipun masih recommended buat kerja. Mungkin ada tambahan tentang menurut saya sih nggak ada ya. Ini memang kualitasnya juga nggak beda jauh. Jadi kalau mau beli pun juga nggak usah maksa yang harus kayak gimana. Jadi sesuaikan budget, karena belum tentu clipper murah itu nanti nggak maksimal. Jadi sesuai kebutuhan aja, sesuaikan kondisi budget yang ada. Dan saya nggak tahu ya nanti video ini akan lebih dulu upload apa belakangan dari channel sebelah yaitu Neo TV. Tadi pagi itu dia udah telepon saya bahwa dia mereview CHJ Pro-nya yang rusak dan di di servis, nggak tahu dengan teknik seperti apa, karena videonya memang waktu saya bikin video ini belum muncul dan saya hanya dikasih clue. Nanti kalau misalkan video ini muncul lebih dulu, ada clue itu kalian bisa tonton video dari Neo TV, mungkin di sana akan ada pembahasan lanjutan tentang CHJ Pro. Channel ini tinggalkan komen untuk kita diskusi seperti biasanya. Klik like apabila kalian suka dengan videonya, klik dislike apabila kalian tidak suka. Saya nggak masalah, akan saya jadikan dasar untuk memperbaiki kualitas video atau cara-cara pembahasan saya di video selanjutnya. Dan yang penting, yang terakhir adalah kita tidak jemu-jemu mengingatkan teman-teman agar tidak lupa untuk subscribe.